Sebelumnya, selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan public speaking yang diselenggarakan oleh Diva Project dalam program Development Scholarship. Untuk itu mungkin pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang jangan dibuang. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Taufikur Rahman dari Ponorogo, kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan langsung dibawakan materi oleh Kak Diva Ahmad Diva Abidul Fatah tentang public speaking. Mungkin Kak Diva bisa langsung memulai. Baik, halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Abidul Fatah, seorang certified public speaker dan juga motivator. Untuk aktivitas saya sehari-hari, saya sering mengisi acara seminar dan juga memaksakan diri belajar beberapa tempat yang ada di tempat saya. Dan juga salah satunya kemarin saya telah berpresentasi di depan Bupati Kabupaten Tuban tentang kepemudaan, bahwasanya pemuda itu adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana motivasi saya? Pemuda itu bagaikan matahari yang paling terang, yang paling bersinar, dan paling bersinar. Apalagi juga pemuda itu memiliki banyak hati. Baik, kecemasan berbicara merupakan suatu ketakutan yang sangat besar oleh seluruh orang di dunia ini. Nah, mungkin teman-teman dulu ketika duduk di bangku SMA, teman-teman telah menyadarinya bahwasanya banyak dari kita untuk memilih duduk di bangku paling belakang. Kenapa? Agar kita tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, betul kan? Nah, saya pun juga seperti itu dulu. Saya dulu adalah orang yang enggan berekspresi dan juga enggan berbicara banyak. Apalagi kalau saya ini ditanya-tanya dulu dan nanti akan ditunjuk menjadi perhatian lebih bahwa saya ini orang banget ngomong terus di depan. Nah, itulah merupakan salah satu faktor juga yang dimana orang ketika masih SMA itu enggan untuk berbicara atau duduk di depan mungkin ya. Nah, tetapi berbeda ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita sudah memasuki dunia profesional, yang dimana kita baru menyadari public speaking merupakan suatu hal yang sangat penting, suatu bakat yang harus dikembangkan terus-menerus. Karena bahwasanya public speaking itu merupakan the art of persuasion, yang dimana seni terbesar atau langkah pertama orang itu bisa menggapai kesuksesan. Nah, baiklah, pada kali hari ini, saya Ahmad Diva Abidul Fatah akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih public speaking dan seberapa pentingnya di public speaking itu dan bagaimana cara menjadi seorang public speaker yang baik. Oke, baik teman-teman, saya akan share screen. Oke, baik teman-teman bisa melihat share screen saya. Bagaimana Kak Hafid? Bisa, Kak. Oke, baik. Bisa. Oke, teman-teman, sebuah riset mengatakan bahwasanya 74% di dunia ini orang itu mengalami takut untuk berbicara di depan umum. 74% ya. Riset dari profesor yang berasal dari Harvard University mengatakan 74% orang itu takut untuk berbicara di depan umum. Nah, itu juga saya juga termasuk dari 74 itu ketika saya masih kecil. Nah, teman-teman bisa perhatikan foto ini. Teman-teman bisa melihat anak yang paling di depan ini adalah saya ketika dulu masih SD, ya. Coba teman-teman lihat di antara teman-teman saya yang lain ini, saya tidak berekspresi. Dari 5 orang ini, dari 6 orang ini, saya yang memiliki ekspresi polos. Dari teman-teman yang lain, saya memiliki ekspresi yang sangat berbeda dari yang lain, ya. Sedangkan saya memilih hanya untuk diam, karena pada waktu itu saya adalah individu yang benar-benar pendiam. Saya merupakan seorang yang introvert pada waktu itu. Nah,
Saya di fase orang pendiam itu sampai kalau tidak salah ketika kelas 3 SMP. Nah, ketika kelas 3 SMP saya mulai untuk berubah, saya mulai untuk mengembangkan diri saya. Saya nggak mau kalau hanya diam diri ini seperti ini. Saya tidak akan bisa untuk berkembang. Lalu bagaimana? Saya akhirnya memasuki instansi, memasuki ekstrakurikuler yang dimana itu bisa mengasah kemampuan saya. Antaranya adalah JMK, Jamiatul Khitobah. Itu adalah ekstrakurikuler tentang public speaking. Dan yang kedua adalah teater. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, teater itu kan di mana harus mengekspresikan diri. Jadi kita ini keluar dari zona nyaman. Nah, dari situlah mental saya mulai terbentuk, dan akhirnya teman-teman bisa melihat ini di tengah yang memakai dasi, baju krem, berdasi coklat, itu adalah saya, teman-teman. Jadi saya dulu mondok ya selama 6 tahun, dan 1 tahun itu adalah pengabdian. Nah, di pengabdian itu kan lulus SMA lalu pengabdian. Pengabdian saya diamanahi untuk menjadi wali kelas. Tahu nggak teman-teman, umur berapa dan kelas berapa anak didik saya pada waktu itu? Mereka semua ini adalah kelas 2 SMA. Bayangkan, orang yang baru lulus SMA, umur 17 tahun, sudah ditunjuk menjadi wali kelas yang dimana pada waktu itu banyak di antara mereka juga umurnya lebih tinggi daripada saya. Dan bahkan ada juga satu di antara mereka itu adalah teman saya dulu ketika saya masih anggota. Nah, bayangkan, di umur 17 itu harus bisa mendidik orang yang sepantaran, bahkan yang umurnya lebih tinggi. Nah, disinilah yang namanya ilmu public speaking itu sangat-sangat dibutuhkan. Di sini pun saya memutar otak bagaimana seorang diva ini harus bisa memberikan good teaching, habis itu good public speaking, agar kita itu bisa selaras dan tidak memandang bahwasanya saya ini teman mereka. Tetapi di sini seorang ama diva harus bisa memutar pikiran gimana caranya seorang diva harus bisa menjadi wali kelas, harus bisa menjadi guru, dan harus bisa juga menjadi teman mereka. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman. Kapan sih pertama kali teman-teman itu berpikir bahwasanya public speaking itu sangat penting untuk setiap orang? Coba silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. 1 menit. Saat awal kuliah, awal SMA, kelas muhadoroh di pondok, saat MAN, saat SMP, saat bersosialisasi dengan orang-orang, awal magang, MTS, saat memasuki dunia perkuliahan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, teman-teman. Semua jawaban teman-teman mungkin ya kebanyakan dari kita semua ya mengetahui bahwasanya pentingnya public speaking itu ya saat-saat kuliah seperti ini ya. Nah, oke. Sekarang pada pagi hari ini kita akan membahas nih bagaimana sih cara kita untuk bisa menjadi seorang public speaker yang baik, dan bagaimana sih trik-trik menjadi seorang public speaker dan ketika kita menemukan banyak permasalahan di dunia public speaking. Baik. Oke. Nah, public speaking itu merupakan rumpun dari ilmu komunikasi, teman-teman. Jadi public speaking itu adalah gimana kita pertama itu harus menyampaikan, dan kita harus mengetahui tujuannya, dan juga dari tujuan tersebut akan mendapatkan hasilnya. Nah, dari public speaking, dari komunikasi tersebut, kita memiliki beberapa elemen, yaitu seperti video, suara, gambar, dan tulisan sebagai daya dukung kita sebagai seorang public speaker. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih. Apa sih menurut teman-teman public speaking itu?
Silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. I could show you more, 'cause baby you deserve some more. But still you're here, and that's what I adore. Should've told you straight away everything I had to say, but I'm afraid, and I know you haven't noticed. You know, you know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance, and the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. Oke, baik teman-teman, dari jawaban teman-teman semuanya ini betul semuanya. Public speaking merupakan ilmu komunikasi. Public speaking adalah cara di kita bagaimana berbicara di depan umum, cara agar berbicara tidak dengan salah, bicara di depan banyak khalayak, dan lain sebagainya. Baik, jadi pada dasarnya teman-teman, public speaking itu banyak yang mengartikan ya. Jadi kita tidak bisa untuk mendefinisikan bahwasanya public speaking itu seperti ini, habis itu seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, public speaking itu merupakan suatu seperti pidato, berbicara di depan umum juga, menyampaikan gagasan, debat, diskusi, dan ilmu komunikasi. Jadi itu juga bisa disebut dengan public speaking. Tapi public speaking itu menurut saya adalah penyampaian gagasan, pikiran atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada audiens dengan cara lisan. Atau kita menyebutnya dengan the art of persuasion, yaitu seni membujuk dan seni mempengaruhi. Nah, jadi jangan salahkan orang-orang yang menjadi kepala, orang-orang yang menjadi humas hubungan masyarakat adalah orang-orang yang pintar dalam dunia public speaking. Karena seni membujuk dan seni mempengaruhi ini tuh sangat penting ketika nanti kita berada di dunia kerja, di dalam organisasi, cara kita bagaimana untuk menegosiasi juga, cara kita untuk menghipnotis juga. Bahkan public speaking itu kalau untuk pemuda ya juga sangat penting loh, di pemuda-pemuda milenial seperti kita ini. Apa coba? Yaitu cara kita untuk menembak cewek, cara cewek untuk menembak cowok. Nah, bagaimana itu konsepnya? Jadi kan public speaking ini seni membujuk, seni mempengaruhi. Orang yang pintar membujuk, orang yang pintar mempengaruhi, pasti kan untuk lawannya itu akan tertarik. Nah, mungkin teman-teman bisa juga mengaplikasikannya. Oke, maaf, jangan diaplikasikan ya. Itu hanya bercanda saja. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman, public speaking itu ya benar-benar adalah ilmu yang dimana kita sebagai seorang itu memiliki gagasan, yang dimana kita ini tuh memiliki tujuan, dan goal itu gimana caranya bisa kita sampaikan kepada audiens secara apik, menarik ya, hingga akhirnya audiens itu berhasil kita gapai hatinya, bisa kita ambil atau tujuan yang kita tuju itu bisa tercapai kepada audiens. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah jadi ketika kita beranjak untuk menjadi seorang public speaker nih teman-teman, kita harus mengetahui apa sih tujuan kita menjadi seorang public speaker itu. Apakah kita hanya mau untuk dilihat oleh banyak orang, atau kita mau menjadi seorang yang terpandang besar, atau kita mau untuk berbagi ilmu. Nah, kita kembali lagi, kita menjadi seorang public speaker ini, apa sih tujuan utama kita? Nah, perlu digarisbawahi. Menjadi seorang public speaker, apa tujuannya? Oke, teman-teman, kalau teman-teman menjadi seorang public speaker itu, yang pertama tujuannya di mana kita ini menyampaikan ide itu, lalu kita juga bisa melatih jiwa pemimpinan kita dan meningkatkan rasa percaya diri,
membantu kita untuk berpikir kritis dan juga bisa menimbulkan rasa bahagia nih. Nah, karena ketika kita menjadi seorang public speaker, ketika kita ingin menyampaikan dan narasi kita tersampaikan oleh orang itu dengan tepat, nah itu akan mendapatkan rasa bahagia antara seorang public speaker dan juga audien yang mendapatkan ilmu. Nah, dan yang terakhir adalah profesi yang bergensi. Karena banyak orang ya, banyak yang memiliki bisnis besar itu mereka tidak bisa untuk mengimplementasikan, tidak bisa berbicara banyak di depan umum. Nah, maka daripada itu ada juga yang mengatakan bahwasanya orang yang pintar berbicara itu menang daripada orang yang pintar secara akademis. Kenapa? Karena kasarnya orang yang pintar menyampaikan itu bisa mengambil pikiran orang yang pintar tersebut. Nah, kita lihatlah seperti ini. Banyak orang Indonesia ya yang memiliki karya-karya hebat, tetapi mereka itu pendiam. Mereka itu tidak berani untuk berekspresi atau mengajukan atau untuk bertindak. Dia tidak berani. Akhirnya apa? Banyak dari penemuan itu diambil alih oleh negara-negara tetangga kita. Betul kan? Nah, maka daripada itu, mengapa sih public speaking itu sangat penting? Dan kita kembali lagi ke tujuannya. Ya, tujuan kita menjadi seorang public speaker itu untuk apa? Mempengaruhi, merubah informasi atau memotivasi atau melatih atau mengajar, ya. Kembali lagi ke setiap individu. Oke, baik, teman-teman. Sekarang nih kita ada game nih tentang fakta dan mitos. Teman-teman boleh nih untuk menjawab atau tidak juga dengan menulis di kolom komentar. Oke, yang pertama. Kemampuan public speaking itu sudah tertanam sejak kecil. Nah, ini merupakan fakta atau mitos. Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan. Mitos, fakta, mitos, fakta, mitos. Oke, baik. Oke, stop. Kemampuan public speaking itu muncul ketika kita masih kecil ya, ketika kita sejak lahir. Fakta atau mitos kita akan membahas nanti. Oke, yang kedua, kemampuan berbicara di depan umum merupakan bakat kita. Nah, itu fakta atau mitos? Coba teman-teman. Oke, mitos, fakta, mitos, fakta. Oke, baik. Oke, cukup. Terima kasih, teman-teman. Untuk pertanyaan yang ketiga, kemampuan public speaking itu muncul karena kita sering mengikuti kelas public speaking atau kelas pengembangan diri. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Fakta atau mitos? Silahkan tulis di kolom komentar. Fakta dong. Oke, bagus. Fakta. Ada mitos juga. Oke, baik. Yang terakhir, teman-teman. Kemampuan public speaking hadir ketika kita sedang kepepet atau situasi genting. Jadi misalkan nih, kita sedang kuliah, ditunjuk sama dosen, oke, kamu presentasi sekarang, mau nggak mau harus berbicara di depan umum. Nah, ketika itu pula kita bisa berbicara dengan lancar. Bagaimana menurut teman-teman? Fakta atau mitos? Silahkan tulis di kolom komentar. Fakta, mitos, ini mah fakta. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas, teman-teman. Yang pertama adalah kemampuan public speaking itu sudah tertanam sejak kita kecil. Ini merupakan mitos. Ya, ini adalah mitos. Karena pada dasarnya, seperti tadi yang teman-teman sudah lihat bahwasanya saya dulu seorang diva adalah seorang yang sangat-sangat pendiam. Tetapi sekarang saat ini, alhamdulillah, Diva sudah bisa menjadi sosok yang aktif. Sosok yang bisa menjadi seorang public speaker. Yang bisa mengisi banyak instansi. Nah, jadi kemampuan public speaking tertanam sejak kecil ini adalah mitos besar. Oke, jadi ini adalah mitos. Lalu yang kedua, kemampuan bicara depan umum muncul karena bakat. Jadi ini adalah bakat kita. Jadi setiap orang itu lahir karena bakat. Nah, ini mitos atau fakta ya?
Kalau ini sih, ini adalah mitos, teman-teman. Kenapa? Karena mitos, karena bahwasanya semua apa yang kita bisa, semua bakat-bakat kita itu muncul karena kita asah, karena kita latih. Tidak ada bakat yang langsung muncul, seperti misalkan kita bisa bicara, nggak ada kan bayi yang langsung bisa bicara, pasti tidak ada. Pasti kan mereka belajar dari A, B, C, hingga seterusnya, hingga akhirnya bisa berbicara. Sama seperti public speaking juga, public speaking nggak muncul karena bakat, tetapi public speaking ini muncul karena kita banyak berlatih juga. Oke, selanjutnya public speaking ini karena sering mengikuti kelas public speaking. Oke, teman-teman. Jadi kalau ini sih bisa masuk dua-duanya ya, bisa fakta dan juga mitos. Tapi terbesar, survei terbesar mengatakan bahwasannya yang sering mengikuti kelas public speaking ini adalah fakta. Jadi banyak public speaker ya itu mengikuti kelas-kelas public speaking. Saya pun meskipun saya sudah menjadi seorang certified public speaker, saya juga masih mengikuti banyak kelas-kelas pelatihan development, yaitu seperti public speaking, lalu juga kelas-kelas psikologi, karena pada dasarnya kita sebagai manusia, kita sebagai insan itu kita harus selalu haus dengan ilmu. Kita harus menjadi gelas yang selalu kosong. Jadi kita tidak boleh untuk penuh. Karena kalau kita menjadi gelas penuh, ilmunya itu ya akan kita bayangkan aja. Air yang berada di gelas penuh ketika dituangkan, airnya kan akan keluar terus. Tetapi kita harus menjadi gelas yang kosong. Seperti itu. Yang terakhir nih, kemampuan public speaking hadir ketika kita kepepet. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwasanya ini tadi kan adalah sebuah fakta ya. Nah, bahwasanya oke, mungkin kita melihat di dunia perkuliahan dan di organisasi kita banyak seperti ini yang kita lihat, tetapi pada dasarnya teman-teman ini adalah mitos. Bahwasanya public speaking itu memerlukan namanya persiapan, memerlukan konteks bicara, tidak hanya asal bicara, tetapi benar-benar dengan inti atau poin-poin yang akan kita sampaikan. Jadi ketika kita ngomong secara langsung nyerocos, kalau bahasanya itu nyerocos, ngomong panjang nggak tahu apa itu yang diomongin, itu sama aja kayak tong kosong berbunyi nyaring. Ya, jadi semuanya itu perlu persiapan dan semuanya itu perlu pelatihan dalam diri. Jadi seperti itu. Bisa dijawab ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kenyataannya nih teman-teman, kemampuan public speaking itu hadir ketika yang pertama, ketika kita belajar dan berlatih, yaitu dengan mengikuti kelas webinar, seminar, melihat video pengembangan diri, melihat video public speaking, dan juga lain-lain. Nah, kalau saya sendiri, guru saya itu adalah Happy Chandra. Beliau ini adalah seorang MC Istana Negara, dan juga voice over dari TV One. Nah, saya sangat mengagumi beliau. Dan juga ada Mary Riana, lalu Sherly Anavita, dan juga masih banyak lagi. Jadi kita harus banyak juga untuk menentukan siapa sih role model, siapa sih yang menjadi panutan kita, seperti itu. Dan yang kedua adalah mengaplikasikan. Nah, jadi saya sendiri seorang public speaker, dan juga banyak dari public speaker yang lain, mereka itu bisa sampai dengan dunianya saat ini, bisa mendapatkan sertifikat public speaker dan juga bisa menjadi public speaker yang mengisi banyak seminar itu dengan mengaplikasikan teman-teman. Jadi nggak ada seorang public speaker itu yang langsung terbang tinggi langsung mengisi kelas-kelas, itu tidak ada. Semua public speaker itu berasal dari nol besar teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita ketika kepingin menjadi seorang profesional public speaker ya, kita harus mau untuk mengaplikasikan. Contohnya ketika kita berada di kegiatan kampus atau seminar, kita mengajukan diri. Saya mau dong jadi MC, saya mau dong jadi moderator. Nah, kalau enggak ketika kalian nih ada di gerombolan anak-anak, kalian mungkin ngomong nanti kepada guru, Bu, saya mau menjelaskan atau mempresentasikan atau mengajar tentang A, tentang B. Nah, dari situ kemampuan kita akan diasah, akan dilatih, akan menjadi seorang individu yang bisa berbicara di depan banyak khalayak.
Oke. Dan selanjutnya adalah mengamalkan. Nah, dengan mentransfer ilmu, teman-teman. Karena kenapa? Ketika kita bisa teaching, ketika kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita, itu akan lebih merasuk pada diri kita. Contohnya, seperti saya nih, seperti ini. Saya mengajarkan, ini adalah mengamalkan atau transfer ilmu. Jadi ilmu yang telah saya punya bisa untuk teman-teman. Di lain itu, kan teman-teman juga mungkin tahu ya, salah satu ganjaran yang tidak akan terputus amalnya adalah ilmu. Ilmu itu adalah amalan jariah yang dimana amalannya tidak akan pernah terputus. Seperti itu. Dan di semua agama pun juga diajarkan kepada kita untuk bisa mengajar, mengamalkan, memberikan sesuatu yang terbaik kepada haula kita, kepada sekeliling kita. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah banyak pengetahuan atau pengalaman, yaitu dengan banyak jam terbang, banyak baca buku, dan juga informasi. Jadi teman-teman, tidak ada namanya seorang public speaker itu yang tidak suka membaca buku. Tidak ada seorang anak orang-orang yang pintar itu yang orangnya pemalas, pasti semalas-malasnya dia itu pasti suka membaca suatu topik. Begitu teman-teman. Jadi bagaimana sih seorang public speaker, masa seorang public speaker tidak suka untuk membaca buku, tidak suka membaca informasi, lalu dia itu bicaranya, ini itu ilmunya dari mana? Ya, yang dipertanyakan seperti itu. Nah, maka daripada itu, kita, ya seorang public speaker itu harus banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak membaca. Agar ketika kita ngomong ini tidak seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi ya, hanya ngomong tetapi tidak ada isinya. Jangan seperti itu. Oke, next. Oke, sekarang kita akan belajar gimana sih kita menjadi seorang public speaker yang baik itu. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Menyiapkan materi. Oke, berani ngomong, percaya diri, confident. Oke, berani, latihan depan cermin. Oke, planning. Oke, sering berlatih. Oke, rajin baca buku biar banyak referensi katanya. Memiliki mental yang bagus, latihan ngomong depan kaca, membuat ringkasan dari buku atau jurnal. Bahasa yang disampaikan mudah dimengerti audiens, harus membangun suasana. Ketemu ayam dulu, aduh. Komitmen, oke, mental, berani. Oke, baik. Oke, kita kembali lagi ke topik, teman. Jadi, teman-teman, apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi seorang public speaker itu? Nah, yang pertama, ya dari mental tersebut. Nah, itu benar-benar harus kita bangun dari mental kita. Nah, lalu untuk dari dasar-dasar kita untuk menjadi seorang public speaker, dalam dunia public speaking itu sebelum kita untuk berbicara di depan banyak halayak, yang pertama kita harus mengetahui tujuan kita. Tujuan. Nah, tujuan ini kita mau pamerkah? Kita mau mengisi acara ini guna untuk memberikan materi, untuk mengajar atau lain. Yang kedua, teknik penguasaan materi. Nah, kita harus menguasai materi kita. Jadi kalau teman-teman banyak melihat, seorang public speaker itu banyak dibagi menjadi beberapa golongan. Ada yang dia bisa tidak menggunakan teks, ada yang dia menggunakan teks. Nah, jadi kalau lebih kita melihatnya, seorang public speaker yang profesional, mereka itu berbicara tanpa menggunakan teks. Tetapi pada dasarnya, semua public speaker berbicara itu juga dengan ada teks. Nah, habis ini akan saya bahas.
Lalu simulasi, kita harus mengetahui mungkin berapa menitkah kita ngomong seperti ini, lalu untuk acaranya ini berapa menit, lalu untuk waktu hening ini berapa menit, kita akan bahas. Dan yang pentingnya lagi, pengertian ruang lingkup public speaking. Kita harus mengetahui nih, berapa umur dari audiens kita, lalu apakah ada audiens kita yang memiliki penyakit dalam. Nah, itu kita harus mengetahui karena ngomong di depan teman sendiri dan ngomong di depan orang tua, ngomong di depan anak kecil itu berbeda, teman-teman. Nah, maka daripada itu, kita harus bisa merangkai kata-kata kita dengan tepat, dengan tujuan sasaran yang tepat. Nah, lalu tahap public speaking yang harus kita bangun, dan juga teknik pembuka, penyampaian, dan penutup. Karena, seperti ini teman-teman, oke kita lanjut. Nah, 25% itu adalah pembukaan, 60% ini adalah isi materi, dan penutup adalah 15%. Pada dasarnya, ketika kita sedang mempresentasikan, kesan orang pertama, yaitu ada di pembukaan. Ketika pembukaan kita zonk, maka untuk selanjutnya pasti juga akan tidak menarik. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita sebisa mungkin harus memberikan pembukaan yang sangat menarik. Nah, caranya gimana? Setiap orang pasti memiliki penampilan atau cara masing-masing. Nah, gimana caranya memberikan pembukaan yang menarik seperti itu. Lalu yang kedua ini adalah isi materi nih. Nah, ini yang susah teman-teman. Ketika diisi materi ini itu kan adalah tujuan pertama kita ya. Kita itu harus menyampaikan secara apik menarik. Nah, disinilah turun naiknya audiens tersebut. Nah, antusiasme audiens tersebut bagaimana? Nah, ini jadi kita harus benar-benar bisa memanage dengan baik ketika berada di saat sesi isi materi. Dan ketika di terakhir ini adalah sesi penutup, di mana kita harus membangun lagi, harus memberikan kesan terakhir yang bisa membuat audiens itu terbekas dalam hatinya. Oke, next. Nah, jadi ini teman-teman bisa melihat, jadi di sini untuk minat dan perhatian itu masih ada dalam porsi yang paling tinggi, dan ketika kita berada dalam isi, itu terjadi perubahan mendadak setiap 6-8 menit. Jadi itu naik turun teman-teman ketika kita berada dalam presentasi isi kita. Nah, ketika di akhir, kita akan menemukan untuk level baru. Oke, seperti ini. Kita menjadi seorang public speaker itu kita harus memiliki daya tarik pribadi terhadap audiens, membuat audiens itu terkesan. Bagaimana caranya itu kembali lagi kepada individu teman-teman. Ada seorang public speaker yang dengan caranya itu ngomongnya gas, terus ada yang dengan logat-logat yang sangat menempel pada dirinya, logat Sunda, logat Makassar, dan juga lain-lain. Nah, penguasaan materi, situasi, lalu kita ketika menggunakan media pelengkap itu media yang harus kita siapkan pun juga harus maksimal ya, seperti itu. Oke, nah ini seorang public speaker itu yang pertama harus memiliki pikiran yang positif, jadi tidak mudah tersinggung. Nah, kita sebagai seorang public speaker harus selalu berpikir positif, tidak boleh dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper. Kita harus menghilangkan rasa-rasa seperti itu. Yang dua adalah percaya diri, yaitu dengan tenang, karena pada dasarnya public speaking itu dimulai dari diri sendiri, dari percaya. Kalau kita percaya bisa, pasti bisa. Karena pada dasarnya, menurut penelitian dari psikologi juga, ketika mindset kita bisa, pasti untuk hasilnya akan bisa. Tetapi kalau dari pertama kita ragu, itu pun juga akan mempengaruhi presentasi kita nanti. Seperti itu. Lalu antusias, bagaimana kita mampu memotivasi, peka, empati, menghargai, dan juga memiliki rasa humor, dan juga adalah rasa solusi. Oke. Nah, ini teman-teman, ketika kita sedang melakukan presentasi atau berbicara depan banyak umum, bahasa tubuh adalah salah satu faktor utama ya. Ini kalau ini mungkin ketika nanti kita sedang offline ini lebih dibutuhkan, yaitu komunikasi adalah non verbal.
penelitian dari Profesor Mehbrain pada tahun 1971, perasaan dan tingkah laku manusia sering dikomunikasikan secara lebih efektif melalui isyarat nonverbal. Jadi 7% itu dari actual words, yaitu pemaknaan kata, 38% adalah vokal, 55% adalah nonverbal atau khusus ekspresi wajah. Nah, mungkin teman-teman bisa mengetahui banyak seorang public speaker yang ngomongnya lancar itu tangannya bergerak-gerak seperti ini. Nah, itu adalah hal yang wajar, hal yang terjadi dengan sendirinya. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang kedua, vokal. Vokal ketika saya seperti tadi, vokal saya naik turun vokal saya, nah seperti itu, dan actual word. Bagaimana saya memilih untuk perkataan-perkataan yang dimana pas untuk audiens saya ini. Nah, lalu ekspresi wajah, kontak mata, lalu penampilan gesture atau penampilan postur tubuh kita, dan juga ciri khas kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah kontak mata kita, di mana kontak mata itu juga merupakan sangat penting. Kita tidak boleh seorang public speaker itu melihat tidak selain audiens. Itu tidak boleh. Kalau bisa kita itu tatap mata mereka. Nah, lalu gerakan, gesture kita juga harus dibenahi, harus benar-benar dengan baik. Karena pada dasarnya ya, untuk gerakan-gerakan yang tidak wajar, jadi kita tidak boleh untuk melakukan gerakan yang berlebihan. Jadi gerakan sendiri itu pun, itu datang sendirinya, teman-teman. Ketika kita ngobrol, nah gerakan ini tuh muncul sendiri. Jadi nggak usah dibuat-buat. Oke, ini pembahasan terakhir kita tentang problem-problem atau masalah yang sering terjadi ketika kita menjadi seorang public speaker. Nah, mungkin saya di sini akan hanya membahas 4, yaitu adalah nervous atau kecemasan, ya, lalu lupa bagian materi, hening, lalu juga pertanyaan sulit. Oke, nervous. Nah, ini ya. Jadi mungkin detak jantung semakin cepat. Nah, ini mungkin untuk pemula teman-teman ya, yang menjadi public speaker, orang-orang yang baru memulai karirnya di public speaker, ya, mungkin mereka akan mengalami detak jantung yang semakin cepat, gugup, benar-benar gemeteran. Bahkan saya dulu juga pernah menemukan teman saya itu ketika disuruh ngomong di depan panggung banyak orang, mereka itu pingsan. Jadi dia itu ini pingsan, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu dari nervous. Jadi caranya ya kita harus berlatih, bahwasanya itu hal yang wajar, teman-teman. Lalu pengalaman. Dan melakukan hal positif, istirahat yang cukup juga. Nah, contohnya nih, seperti saya, ketika saya sebelum presentasi, apa sih yang Kak Diva lakukan? Nah, kalau saya itu mendengarkan musik sambil minum kopi. Nah, jadi sebisa mungkin kita itu harus benar-benar rileks sebelum kita ngomong depan umum, jangan sampai teman-teman itu membaca teks atau membaca materi nanti yang akan dipresentasikan, karena itu menggambarkan bahwasanya kita belum bisa menguasai atau kita gugup. Nah, kalau itu terngiang-ngiang terus dalam pikiran kita, nah ini bisa gawat. Ini akan mengakibatkan kita bisa lupa materi, kita bisa cemas juga. Seperti itu. Ya, seperti itu, lupa bagian materi ini. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan saya bilang bahwasanya setiap seorang public speaker itu pasti juga memiliki yang namanya catatan. Nah, teman-teman kalau melihat seorang profesional public speaker yang sudah memanggung, yang sudah berbicara di banyak halayak, asal teman-teman kalian tahu, ini rahasia ya, teman-teman. Jangan dikasih tahu ke orang-orang lain. Ini rahasia antara saya dan juga teman-teman. Oke. Jadi gini nih, teman-teman. Saya ngomong pelan-pelan ya, biar nggak kedengeran sama yang lain. Oke. Jadi mereka, para pembicara itu, agar benar-benar mengantisipasi, agar tidak memiliki banyak kesalahan, mereka itu memiliki notes, di mana note tersebut tidak banyak dilihat atau tidak bisa dilihat oleh banyak halayak. Nah, itu caranya gimana? Biasanya mereka menulis tulisan kecil atau ada kertas di sini, ditulis di telapak tangannya atau di bagian sini, biasanya kan memakai jas juga tuh. Nah, jasnya dibuka gini. Nah, jadi biasanya kalau si pembicara itu seperti ini, menunjuk ini, nah dia mengambil ini dengan cara ya berenang ya sambil menyelam sambil meminum air lah, gitulah ya,
sambil membaca dikit. Jadi yang mereka tulis itu adalah poin-poin. Nah, itu jadi salah satu juga rahasia atau trik bagaimana seorang itu bisa berbicara dengan lancar. Seperti itu, teman. Oke, nah ini hening nih. Nah, bagaimana sih ketika hening ini? Nah, ini adalah problem yang sangat-sangat sering ditemukan, teman-teman. Jadi, ya ketika hening ini, yang pertama kita ada namanya melakukan ice breaking, lalu fantastic games, lalu tanya jawab, dan juga antusias kita terhadap audiens itu harus lebih. Seperti itu. Pertanyaan sulit. Nah, ini teman-teman, ada nggak sih teman-teman yang biasanya menemukan ada dari orang public speaker itu ditanya, tetapi beliau belum bisa menjawab, atau mungkin oke, akan saya jawab nanti. Pasti pernah kan mungkin ya. Oke, jadi kayak gini teman-teman konsepnya. Pertanyaan sulit menurut seorang public speaker itu bagaimana? Pada dasarnya kita itu tidak perlu untuk menjawab semua pertanyaan, teman-teman. Ya, karena pada dasarnya kan manusia, kita sama-sama belajar, iya kan? Kita sama-sama belajar di sini. Namanya orang salah itu adalah hal yang wajar, bukan? Nah, tetapi bagaimana caranya kita harus tetap melihatkan bahwasanya diri kita ini adalah diri yang profesional, public speaker yang profesional. Caranya gimana? Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, yang pertama, mungkin kita akan melempar jawaban itu kepada audiens. Oke, misalkan saya tidak mengetahui jawaban tentang apa itu public speaking. Nah, saya tanya dulu terhadap audiens semuanya. Oke, dari kalian siapa yang bisa menjawab apa itu public speaking? Silahkan angkat tangan dan berdiri. Berikan jawaban terbaik kalian. Nah, seperti itu. Itu trik yang pertama. Mereka menjawab dan jawabannya kita akhirnya mendapatkannya. Oke, yang kedua. Oke, baik. Jawaban kamu sangat bagus sekali. Kalau jawaban kamu kita bahas untuk saat ini, waktunya tidak akan cukup. Nah, karena itu akan saya jawab di sesi akhir acara. Maka seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita itu bisa memberikan jawaban yang dimana kita itu benar-benar terlihat profesional, yang sebagaimana pada dasarnya kita juga sebagai manusia memiliki banyak kesalahan. Oke, teknik tanya jawab ya seperti tadi juga. Oke, nah ini teman-teman yang terakhir. Jadi seorang public speaker itu harus menjauhi beberapa hal, yaitu dengan mendiskon dari diri sendiri atau kita berkata excuse me, atau kita maaf, karena ketika kita banyak maaf terus, itu menggambarkan bahwasanya kita tidak menguasai materi. Atau nah itu 100% tidak bisa menguasai materi, teman-teman. Lalu yang kedua, terlalu statis di suatu tempat. Nah, jadi kalau kita offline, berdiam diri pada satu titik, itu adalah sesuatu yang vakum sekali. Membelakangi peserta, tidak boleh karena itu adalah sopan santun. Lalu memulai dengan kata, saya akan mencoba untuk mempresentasikan. Nah, ini jangan ya teman-teman, karena kalau kita juga ngomong seperti ini di depan dosen, ini berarti akan mencoba. Kita belum bisa mempercayai bahwasanya diri kita ini benar-benar berhasil. Tetapi saya akan mempresentasikan, saya akan memulai. Nah, itu teman-teman yang betul. Hilangkan kata mencoba, karena mencoba ini menggambarkan bahwasanya kalian belum memulainya. Kalian belum bisa memastikan bahwasanya itu akan sukses. Seperti itu. Lalu teknik kita, bagaimana kita memberikan materi, melakukan gerakan yang tidak perlu, mengulangi kata-kata yang sama. Nah, ini harus kita jauhi. Lalu membaca apa adanya teks. Nah, jadi kalau dari tadi saya hanya membaca teks terus, jadi teman-teman ini seperti ini. Jadi mansaro ala darbi wasola. Jadi terima kasih teman-teman. Nah, ini akan suatu hal yang vakum kan teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin untuk presentasi tentang dunia public speaking cukup demikian ya. Untuk selebihnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan juga menulis di kolom komentar. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin
saya akan memilih beberapa orang yang raise hand untuk memberikan pertanyaannya. Yang pertama ada Mas Minbahul Fajar. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya. Baik Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Fajar. Saya dari instansi Institut Pertanian Stiper Yogyakarta semester 2. Izin bertanya Kak, terkadang itu ketika kita sedang berbicara di depan umum, itu kan ada sesi tanya jawab, di mana para audien itu diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, kadang para audien itu bertanya di luar dari topik yang kita sampaikan. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi itu atau bagaimana cara kita untuk menjawabnya? Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Misbahul untuk pertanyaannya. Seperti tadi ya, pada dasarnya kita sebagai seorang public speaker itu tidak perlu untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, ya. Bahwasanya tidak perlu untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Itu kan nanti juga pertanyaan-pertanyaannya kan juga difilter. Nah, kalau misalkan pertanyaan itu tidak masuk dalam konteks kita, maksud tidak masuk dalam konteks kita itu bagaimana? Bisa dikasih contoh? Semisal para audien itu bertanya di luar dari topik yang kita sampaikan. Oh, oke, baik. Nah, kalau misalkan si audien ini bertanya tentang, misalkan saya mengisi kelas public speaking nih, terus Mas Misbahul bertanya tentang bagaimana cara merangkai pesawat terbang, seperti itu, ya kan? Nah, oke, baik. Jadi kalau kayak gitu, mungkin Mas Misbahul bisa ngomong, oke, baik. Untuk kali ini kita pembahasannya adalah tentang dunia public speaking, dan untuk pertanyaan Masnya akan saya jawab di luar pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi seperti itu Mas Misbahul. Bagaimana, bisa menjawab? Baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, baik. Untuk yang lain mungkin saya ambil dari yang perempuan. Mungkin Mbak Haniatur Rofika. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Haniatur Rofika. Saya mahasiswa semester 4 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pertanyaan saya itu begini. Bagaimana sih cara mengajak audiens berdiskusi? Masalah yang sering saya hadapi itu adalah audiens jarang sekali berpartisipasi. Akhirnya sering terjadi seperti hanya mengajar saja gitu. Nah, padahal harusnya kan saling berdiskusi. Itu bagaimana cara mengajak audiens untuk berdiskusi? Seperti itu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Haniatur. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Mungkin banyak orang juga yang menanyakan gimana sih agar kelas kita ini aktif, agar kelas kita ini bisa berdiskusi dengan baik. Nah, jadi ketika kita sedang presentasi atau kita sedang mengajar, kita itu tidak boleh untuk terus mengajar, Mbak. Jadi bahwasanya menurut penelitian juga orang itu bisa fokusnya itu tidak lebih dari 5 menit. Nah, sehabis 5 menit itu fokus mereka akan hilang. Nah, jadi kita harus menyelipkan kayak misalkan tadi ice breaking, lalu sesi tanya jawab atau game-game. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak ya, kalau untuk mengajar anak-anak, oke, baik nih, untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan kakak nih, kakak kasih hadiah nih, kakak punya es krim. Nah, pasti kan antusias mereka pasti akan seneng. Jadi kita juga harus melihat dulu siapa yang kita ajar nih. Nah, mereka ketertarik aja dengan apa, seperti itu. Nah, kalau buat teman-teman ini kan kayak pengembangan, habis itu kita mungkin bisa dengan memutarkan lagu atau memutarkan video, karena pada dasarnya juga ketika kita presentasi hanya dengan slide-slide yang biasa aja, itu akan terlihat vakum. Tapi lebih bagus lagi ketika kita presentasi menggunakan video, karena video melalui gambar dan juga suara itu akan membuka pandangan atau membuka pikiran kita juga. Seperti itu, Mbak Hania. Bagaimana? Bisa menjawab? Baik, terima kasih. Mungkin cukup. Makasih, Kak. Oke, baik.
Selanjutnya ada Kak Imam Al-Ghazali. Mungkin bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Ghazali dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, nah yang ingin saya tanyakan tadi dibahas tentang dasar-dasar public speaking dan salah satunya yaitu simulasi. Nah, bagaimana contoh pengimplementasian simulasi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dan juga dibahas tentang kontak mata yang dimana kita sebagai public speaking itu dilarang untuk terlalu lama menatap kepada lantai, dinding, catatan dan lain sebagainya. Kita dianjurkan untuk bertatap langsung dengan audiens. Nah, bagaimana jikalau kita sedang dalam keadaan ketika menatap audiens, lalu audiens tersebut bisa membuat kita ini tertawa atau mungkin kehilangan materi, bagaimana cara untuk kita mengatasi ketika kita berada dalam keadaan tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Imam. Jadi gimana sih kita ini mengatur simulasi? Jadi sebelum itu kan kita udah memiliki materi ya Mas Imam. Jadi kita ini harus bisa untuk memanage waktu kita dengan baik. Jadi kita harus bisa mengira-ngira juga. Berapa lama sih kita ini presentasi dan berapa lama sih sesi tanya jawab. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah memiliki waktu yang kita manage dengan baik, insya Allah untuk step-stepnya juga akan dengan lancar. Seperti itu. Lalu yang kedua, seorang public speaker itu tidak boleh sering untuk menatap pada lantai, pada dinding, pada benda lah. Nah, dan juga ketika kita nanti menatap kepada halayak, bagaimana tanggapan kita atau apa yang harus kita lakukan jika kita ini nanti malah ketawa. Seperti itu ya. Oke, Mas. Jadi ketika kita sedang menatap banyak halayak ini, tidak harus pada satu orang, kan halayak itu banyak orang. Jadi kita ini menatap itu harus rata. Nah, kalau misalkan kita ada orang yang membuat kita kayak ketawa, nah ini gimana? Nah, kalau dulu ketika saya masih malu, saya itu menaruh sistem pada diri saya itu sistem laubali. Laubali itu nggak peduli. Jadi saya, ini adalah saya. Mau orang itu ngomong apa, mau orang itu mengekspresikan gimana, yang penting saya sudah menunaikan tugas saya dan memberikannya dengan baik, sehingga ilmu itu bisa untuk mereka. Nah, kalau konsep saya waktu itu, saya melihat para audien itu kayak sayur-sayuran, Mas, kayak buah-buahan. Jadi itu. Terus yang kedua, pandangan saya ini saya bikin buram kayak gitu. Nah, jadi saya melihat gini tapi kayak saya bikin blur mata saya. Nah, itu kan bisa membuat benar-benar kita pede seperti itu. Tapi kalau seperti itu ya namanya seorang public speaker harus bisa berani ngomong di depan banyak orang. Nah, caranya ya kita harus sering-sering jam terbang kita ngomong mungkin dari 1-2 orang nanti hingga akhirnya bisa ngomong di depan banyak orang. Seperti itu, Mas Imam. Bagaimana? Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Vina bisa on mic dan memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi ketika kita itu memiliki kondisi mental yang tidak konsisten, Kak. Yang saya maksud adalah ada saatnya kita suka gugup, tapi ada saatnya kegugupan itu tidak ada. Entah itu cuma terjadi sama saya sendiri atau kebanyakan orang yang jam terbang public speaking-nya belum jauh seperti itu. Kemudian menyambung pertanyaan tadi, apakah dulu kakak seperti itu atau di awal-awal emang suka gugup, tapi karena jam terbang yang sudah cukup lama, kegugupan itu akan lama-lama akan menghilang. Tapi yang saya alami itu kadang gugup, kadang enggak gitu. Ini kayak aneh aja gitu. Seperti itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina untuk jawabannya. Mungkin teman-teman nanti ketika ada teman-teman kita yang sedang bertanya dan teman-teman bisa menjawab, bisa ditulis di kolom komentar juga ya. Kita karena di sini kan sama-sama belajar. Oke. Kalau jawaban dari saya Mbak Vina, semua public speaker itu dimulai dari nol. Semua orang itu pasti ketika disuruh ngomong di depan umum itu adalah pemalu. Seperti saya dulu adalah seorang yang introvert banget ya.
dan sekarang bisa menjadi orang yang tidak bisa berhenti bicara, tidak bisa berhenti untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran saya. Seperti itu. Lalu pertanyaan buat Mbak Vina. Mbak Vina, kondisi gugup itu datang ketika apa, dan kondisi berani itu datang ketika apa, Mbak? Kalau dari saya sendiri itu ketika saya terlalu memikirkan nanti ketika menyampaikan ini apakah ada yang salah atau tidak. Tapi kalau nggak terlalu kepikiran banget sama apa yang ingin saya sampaikan, maksudnya ya benar-benar real dari pemikiran saya gitu loh. Nggak kepikiran terkait bagaimana reaksi mereka, kayak udah nggak peduli banget sama reaksi mereka, itu nggak terlalu gugup, Kak. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Vina, di slide saya tadi, jadi Mbak Vina itu, kalau menurut slide saya ya, Mbak Vina itu kurang merilekskan diri. Nah, jadi sebelum Mbak Vina itu untuk speak up, Mbak Vina itu sebisa mungkin udah ditinggalin dulu teksnya, dibuang jauh-jauh. Kita ngopi, kita ngeteh, kalau enggak dengan mendengarkan musik. Nah, jadi materi itu dibaca malamnya, Mbak. Nah, ketika paginya mau kita speak up, itu jangan sampai kita itu membaca. Nah, karena kalau kita membaca itu nanti akan kepikiran terus. Nanti perfect nggak ya? Nanti berhasil nggak ya? Pasti kan kayak gitu. Iya nggak sih? Nah, jadi seperti itu ya, Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Vina, bagus sekali. Selanjutnya Mas Antonius, mungkin bisa on mic dan memberikan pertanyaannya. Siap, mohon izin Mas. Kalau dari pertanyaan saya sendiri, ketika kita memaparkan materi, kan tentu kita memiliki catatan-catatan tersebut. Akan tetapi, bagaimana kita menghadapi situasi ketika kita hendak menyampaikan materi, ternyata ada dari partisipan tersebut yang sebenarnya menguasai materi tersebut lebih dari kita. Lalu bagaimana hal yang harus kita hadapi tersebut? Karena kan peserta tersebut menjadi bagian dari yang target utama kita. Dan tentu orang seperti itu akan menyepelekan presentasi kita. Hal tersebut bagaimana ya Mas untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus banget, Mas Antonius. Oke, jadi gini Mas Antonius. Orang itu tidak ada yang perfect. Ketika kita menemukan orang yang lebih pinter dan mengetahui gagasannya itu lebih bagus, it is never mind. Jadi itu ya nggak apa-apa, Mas. Kita bawa enjoy aja. Kita nggak usah malu untuk direndahkan. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu sama-sama belajar. Saya pun ya udah memiliki sertifikat public speaker, terus dianugerahi menjadi motivator. Ketika ada audiens saya yang lebih bagus sekali, saya malah seneng. Karena mereka yang pinter, yang udah memiliki jam terbang lebih banyak dari saya, mau mendengarkan saya. Lalu tapi pertanyaan, gimana nanti kalau mereka menyepelekan gitu ya? Masalah disepelekannya tidak, itu belakangan, Mas. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Kita nggak usah takut disepelekan. Kita nggak usah takut harga diri kita itu direndahkan. Nah, karena kalau seperti itu, saya mungkin ya hanya beberapa orang saja. Yang penting kita harus kuat dengan pendirian kita seperti itu. Nggak usah takut, intinya itu. Baik. Baik, terima kasih Mas. Baik, untuk selanjutnya Kak Teresya mungkin bisa on mic dan memberikan pertanyaan. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya nih Kak, jika kita sedang presentasi, kita mengalami demam panggung, yaitu di mana pikiran menjadi blank atau tangan gemetar atau tanda fisik seperti muka menjadi merah, itu apa yang harus kita lakukan saat presentasi? Kan kadang audiens terkadang kurang tertarik dengan presentasi kita dan kita jadi lebih berpikir, oh ini jangan sampai presentasinya gagal gitu Kak. Jadi apa tipsnya sih Kak supaya kita nggak demam panggung? Ya, Oke, baik, terima kasih.
agar kita tidak demam panggung seperti di mana ya. Tadi di slide saya juga sudah ada ya bagaimana kalau kita itu blank atau lupa materi ya. Itu kita bisa menggunakan dengan game Mbak Tere. Jadi game lalu ice breaking, lalu pertanyaan dan juga dengan memutar video. Tapi mungkin ketika kita sedang menjadi seorang public speaker ya, kita lupa nih bagian materi. Aduh, nyampe materi mana ya? Nah, itu kita harus menulis poin-poin itu di mana yang tempat tidak terlihat, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu seperti membuat event yang dimana ketika kita melaksanakan event itu seperti contohnya tadi sesi tanya jawab, lalu habis itu memutar audio. Nah, kita itu mengingat-ingatnya lagi apa sih yang kurang. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita udah ingat atau itu, lalu kita baru mengeksploitasikan, lalu kita untuk berbicara, melanjutkan presentasi kita. Lalu kalau untuk blank, mungkin di slide-slide saya yang sudah saya presentasikan tadi, mungkin bisa menjawab pertanyaan Mbak Tere. Bagaimana Mbak? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, mungkin untuk yang angkat tangan saya pilih 2 orang lagi. Kak Sudarmono bisa on mic dan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sudarmono, saya dari Universitas Gadjah Mada. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, nah misal nih ketika kita melakukan public speaking, nah kita mengajukan pertanyaan kepada audiens. Nah, di saat itu audiens itu tidak merespon nih apa yang sudah kita tanyakan. Nah, itu lalu bagaimana sih cara kita yang dapat kita lakukan supaya audiens nanti itu dapat merespon dari pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Yang pertama, perlu dipertanyakan nih, kenapa sih audiens itu tidak merespon? Apakah presentasi kita tidak menarik atau suara kita tidak terdengar? Kalau kita pikir, kalau kita banyak ya, kita sedang berbicara di depan banyak orang, ketika kita menunjuk orang itu, pasti mau nggak mau dia harus berani bicara dong. Maaf. Nah, jadi nggak mungkin kalau kita misalkan kita tunjuk itu tidak merespon. Mungkin kalau seperti itu hanya terjadi ketika kita sedang ada di forum-forum kecil ya. Mungkin kamu silahkan ini. Nah, mungkin itu ada kayak selek antara si pembicara dengan orang yang ditanya. Tetapi kalau dalam dunia public speaking, bagaimana agar kita memastikan agar orang itu bisa merespon? Yang pertama, oke, kamu silahkan untuk berdiri terlebih dahulu, suruh perkenalkan diri, oke, silahkan jawab. Nah, ketika mereka tidak bisa menjawab, misalkan atau mikir gitu, oke, mungkin kakak belum bisa, saya akan menunjuk orang lain. Oke, misalkan Mas Amrul. Nah, silakan Mas Amrul untuk menjawab pertanyaan saya. Akhirnya Mas Amrul pun menjawab, oke, kamu tadi, silakan ulangin pertanyaan Mas Amrul. Nah, seperti itu kurang lebihnya Mas Darmon. Bagaimana? Baik, Kak. Terima kasih sudah menjawab. Oke. Baik, selanjutnya yang terakhir mungkin Mbak Putri bisa on mic dan memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sabila Nuzuladni. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izin bertanya, Kak, kan terkadang saat kita menjadi MC atau moderator, kadang ada partner ya. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa membangun chemistry terhadap partner kita sendiri? Mungkin itu. Terima kasih, Kak. Baik, membangun chemistry apa tadi Mbak Putri? Maaf. Chemistry terhadap partner kita sendiri, Kak. Partner kita itu siapa? Maksudnya? Kayak kan kalau MC kan suka ada 2 orang tuh. Oh, ya, oke, I see. Oke, baik teman-teman. Jadi gini ya, untuk kita menjadi MC yang dimana MC itu misalkan ada 2 orang, yang pertama kita ya harus benar-benar mengenal dia nih. Ini gimana, habis itu cara kita bagaimana. Contohnya kayak sambung-sambungan kata nih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita benar-benar memiliki teks konten, misalkan yang pertama-tama nih, Assalamualaikum, assalamualaikum manitaba'al huda, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin si B, Assalamualaikum. Terus yang ketiga nanti harus bareng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita udah memiliki teks yang dimana itu udah dibagi ya, A, B, habis itu A dan B. Jadi itu bisa kita manage, kita bisa tentukan kapan sih mengimplementasikan atau ngomongnya ini dengan baik dan benar. Dan pastinya juga kita harus banyak berlatih. Karena kalau MC yang berbarengan atau kopelan, kalau kita tidak ada latihan, nanti akan hancur. Kayak itu. Seperti itu Mbak Putri. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oh iya, mungkin saya akan menambahkan lagi ya teman-teman, di dunia MC. Jadi MC itu juga ada yang formal dan juga non formal. Seperti mana kalau MC yang formal itu mereka yang pertama menggunakan suara dalam biasanya seperti ini. Hadirin yang terhormat, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu acara yang formal ya teman-teman. Itu sering kita lihat ketika ada di Istana Negara dan juga lain-lain. Kalau yang nggak formal itu kita harus dengan fun. Baiklah. Acara ini kita persembahkan untuk Development Scholarship yang dimana dipersembahkan oleh Diva Project. Baiklah teman-teman, memasuki acara kita pada pagi yang berbahagia. Nah, jadi intonasi pun juga sangat dibutuhkan. Seperti itu. Dan konteks dari teksnya MC pun juga bahasanya perlu kita lihat. Nah, mungkin seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan Mas Hafid. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sesi tanya jawab mungkin kita tutup ya Kak Diva. Baik, tidak apa-apa. Mungkin nanti untuk teman-teman yang belum kebagian untuk sesi tanya jawab bisa pertanyaannya dikirim melalui admin WhatsApp ya. Nanti akan disampaikan kepada saya. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Diva yang telah memaparkan materinya secara bagus. Sesi selanjutnya adalah penutup. Mungkin di akhir acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, mungkin Kak Hafid, sebentar. Oh ya teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwasanya habis ini saya akan memberikan tugas untuk pengembangan diri, yaitu tentang presentasi. Teman-teman sudah mempelajari, sudah melihat tadi tentang public speaking ini. Saya akan memberikan tugas di mana teman-teman untuk membuat video, yaitu tentang presentasikan sebuah materi. Nah, untuk materinya, judulnya itu adalah Ikigai. Teman-teman silahkan mencari, silahkan browsing, silahkan cari di internet, silahkan pergi ke perpustakaan, terserah bagaimana teman-teman itu bisa mengetahui materi tersebut. Dan ketika teman-teman sudah menguasai materi tersebut, silahkan teman-teman membuat video dan nanti silahkan di-share untuk pengumuman selanjutnya akan kami informasikan melalui Google Classroom. Seperti itu ya. Terima kasih. Cukup. Oke, baik. Mungkin sebelum saya akhiri dan saya tutup Zoom ini, ada sesi dokumentasi. Mungkin semuanya bisa on cam dan mempersiapkan senyumannya. Oke. Hitungan ketiga, saya ambil slide ke-1. 1, 2, senyum, 3. Lagi slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide keempat terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya untuk telah menyempatkan